الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم فإن وجد معه أي اللقيط مال خاص به maka jika ada bersama orang anak laki atau perempuan yang dipungut dia punya harta yang khusus kadana niro alaihi seperti beberapa uang dinar. Jadi anak pas ditemuin dipungut ada duitnya au tahtahu atau di bawahnya walau manturatan sekalipun tersebar wasiyabin malfufatin alaihi atau ini anak membawa baju-baju yang dilipat di atasnya. Jadi pas nemuin anak kecil laki perempuan dia punya duit atau dia bawa baju yang dilipat-lipat aw malbusatin lahu atau ini anak pakai baju aw mughattan biha atau ditutup dengannya aw mafrushatin tahtahu atau digelar dihamparkan di bawahnya. Jadi pas kita temuin ini anak kita ambil kita pungut anak ini punya duit atau pakai baju yang bagus atau pakai pakaian atau macam-macam yang dia punya barang-barang yang khusus. Nah ini bagaimana kalau yang demikian tuh anfaqa alaihi al-hakimu aw ma'dhuruhu minhu ay min dhalikal mali yang menginfakkan atasnya adalah seorang hakim atau orang yang diberikan izin oleh hakim dari harta anak tersebut. Jadi hartanya yang menginfakkan, yang menafkahkan, yang membelanjakan adalah seorang hakim. Jadi nggak boleh orang yang mungut, harus hakim dari harta anak tersebut. Wala yunfiqul multaqitu alaihi minhu illa biidnil hakimi. Dan orang yang mungut itu anak kecil laki atau perempuan dari harta yang anak kecil itu punya tidak boleh menginfakkan, tidak boleh membelanjakan illa biidnil hakimi kecuali dengan izin dari hakim. Kalau hakim langsung boleh, tapi kalau orang yang mengurutnya nggak boleh kecuali dapat izin dari hakim, dapat izin dari hakim, dari pemerintah, baru diperbolehkan untuk menginfakkan, membelanjakan harta itu anak. Kenapa demikian? Kok nggak boleh?
harus dapat izin dari seorang hakim, li'anna wilayatal mali la tathbutu li ghairil abi wal jiddi finnal aqaribi, karena kewilayahan atau kewalian daripada harta, ada kewenangan untuk menggunakan harta itu tidak tetap selain ayah dan selain kakek daripada kerabat-kerabat. Bal yakumul hakimu maqamal abi wal jiddi inda faqdihima, bahkan seorang hakim menempati tempat ayah dan kakek ketika keduanya tidak ada. Jadi kalau nggak punya bapak, kalau nggak punya kakek, maka hakimlah yang bisa menginfakkan, membelanjakan harta daripada itu anak. Makanya orang yang mungut nggak boleh. Ini anak punya duit banyak, pas ditemuin dipungut, anak ini banyak duitnya, nggak boleh. Orang yang mungut nggak boleh langsung pakai itu duit, belanjain itu duit, nggak boleh, kecuali dapat izin daripada seorang hakim atau pemerintah sekarang. Walau ma'al wujudi ghairihima minal aqaribi, sekalipun disertai dengan ada selain ayah, selain kakek daripada kerabat-kerabatnya. Kerabatnya ada, tapi pamannya atau sepupunya atau yang lainnya, sekalipun demikian tetap harus dapat izin dari seorang hakim. Jadi kalau ayah, kalau kakek boleh langsung pakai harta itu anak. Selain daripada ayah, selain daripada kakek, dia nemuin seorang anak laki perempuan, maka tidak diperbolehkan untuk menginfakkan, membelanjakan harta itu anak kecuali dapat izin dari seorang hakim. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya fa'in lam yajidil hakim anfaq alaihi bi ishadin, kalau ini orang tidak mendapatkan hakim, nggak ada hakim, tidak ada pemerintah yang memang bisa menyuruh untuk menginfakkan, membelanjakan harta itu anak, ini bagaimana kalau dia nggak mendapatkannya? Maka anfaqa alaihi bi ishadin, orang yang nemuin, orang yang mungut boleh langsung menginfakkan, membelanjakan harta itu anak, tapi harus bi-ishadin, dengan mengangkat beberapa orang saksi. Ambil dulu saksi, 2 orang saksi laki-laki, kemudian belanjain harta itu anak. Walau fil marratil ula faqat, sekalipun hanya sekali saja, sekalipun sekali doang belanja itu harta itu anak, sekalipun sekali doang, maka demikian tetap hukumnya wajib orang tersebut untuk mengangkat saksi. Fa'in anfaqa alaihi biduni dzalika dhaminah, kalau seandainya orang yang mungut dia membelanjakan, menginfakkan harta itu anak tanpa mengangkat saksi, maka dhamina, ini orang harus menjamin apabila nanti ada misalnya tuntutan, maka wajib mengganti sejumlah barang atau sejumlah uang yang telah dibelanjakannya. Demikian. Jadi kalau seandainya ada orang yang menemuin anak laki-laki kecil atau perempuan, ini anak punya duit, punya harta yang lain, tidak boleh langsung membelanjakannya. Kalau hakim boleh, silakan. Maka di luar hakim harus dapat izin daripada seorang hakim. Kalau hakim tidak dapati, tidak ada, maka ini orang diperbolehkan membelanjakannya, tapi dengan syarat harus mengangkat saksi. Kemudian wa illam yujad ma'ahu ayyillaqiti malun, kalau seandainya itu tadi belanjain buat keperluan itu anak, jadi anak ini bawa duit atau ini anak punya harta. Nah itu orang yang mungut boleh membelanjainnya bukan kepentingan orang yang mungut, tapi untuk kepentingan anak yang dipungut tadi, diperbolehkan tuh seperti itu. Nah sekarang gimana kalau seandainya ini anak sama sekali pas ditemuin nggak punya harta, nggak punya duit? Wa inna yujad ma'ahu ayyillaqiti malun, maka jika tidak ada harta bersama anak yang ditemukan tadi, fana faqatuhu kainatun fi baitil mali min sahmil masalihi, maka nafkah, maka untuk membelanjakan uang untuk kepentingan itu anak adalah diambil dari baitul mal, dari bagian kemaslahatan muslimin. Jadi kalau seandainya ini anak pas ditemuin nggak punya harta, nggak punya sama sekali duit,
maka nanti untuk keperluan ini anak boleh diambil dari baitul mal. Tapi dengan syarat illam yakun lahu malun amun kal waqfi alal laqta. Jika ini anak tidak memiliki harta secara umum seperti wakaf alal laqta, atas daripada orang-orang anak-anak yang dipungut. Jam'u laqitin, laqta jamak laqit, kal qatla jam'i qatilin, seperti al qatla jamak qatilin. Ai wal wasiyatu lahum, dan wasiat bagi mereka. Jadi demikian tuh urutannya ya. Jadi kalau seandainya ini anak pasti temuin, dipungut, punya harta, punya benda, punya duit, maka yang bisa membelanjakan harta itu anak untuk kepentingan itu anak adalah seorang hakim. Tanpa hakim, tanpa izin hakim, selain hakim tidak diperbolehkan untuk membelanjakannya. Jadi kalau orang yang mungut boleh silahkan, tapi harus dapat izin daripada hakim. Kalau ini anak nggak punya harta, nggak punya duit, maka nafkah untuk kepentingan anak tersebut diambil dari baitul mal. Fa'in lam yakun fi baitul mali malun, kalau baitul malnya nggak punya harta, ada baitul mal tapi nggak punya harta, kasnya kosong baitul mal. Au kana thamma ma huwa ahammu minhu, atau ada harta dari baitul mal tapi ada kepentingan yang lebih penting daripada untuk menafkahkan dari anak yang dipungut tersebut. Nah, ini bagaimana masalah seperti ini? Iqtarallahu alaihi hakimu, maka hakim boleh minjemin, ambil dari baitul mal, yang minjemin hakim pemerintah. Wa anfaqa alaihi min dalikal iqtirari, dan menafkahkan dari pinjaman tersebut untuk kepentingan dari anak yang dipungut itu. Jadi silahkan boleh. Kalau baitul mal tidak punya harta, tidak ada kasnya sama sekali, atau ada kas tetapi untuk kepentingan yang lebih penting, maka hakim boleh minjem dari baitul mal untuk kepentingan nafkah anak-anak tersebut. Fa'in ta'adzara, kalau sulit nggak bisa diambil dari kas baitul mal, wajibat nafaqatuhu 'alal musirina iqradan 'alal laqiti in kana hurran, maka wajib menafkahkan kewajibannya tersebut untuk kepentingan anak-anak tersebut yang dipungut, yang diambil dari mana? Alal musirina, orang-orang yang kaya, yang mampu. Ini ambil tuh, ambil donatur dari orang-orang yang mampu, yang kaya, untuk menafkahkan, untuk membelanjakan kepentingan-kepentingan dari anak yang dipungut tadi, dengan syarat in kana hurran, kalau anak yang dipungut tersebut adalah anak yang merdeka, bukan budak. Atau ala sayyidihi, atau kalau ini anak adalah budak, meski dipungut ternyata ini anak budak, ini bagaimana? Akan diambilnya dari tuannya, harta tuannya. In kana raqiqan, kalau seandainya anak pungut itu adalah anak yang merupakan budak. Kemudian wal-waz'ul imamu nafaqatahu ala mayasiri baladihi, dan imam pemerintah membagi-bagikan nafkah belanja kepentingan untuk anak tersebut ala mayasiri baladihi, dibagi-bagi itu kepada orang-orang mampu yang ada di wilayah negerinya. Fa in balagal laqitu fa nafaqatuhu min sahmil fuqara'i awil masakini awil gharimina. Tadi kan anak yang dipungut masih kecil, begitu masalahnya itu. Nah sekarang gimana kalau ini anak bertambah, berkembang usianya, kemudian menjadi usia baligh? Nah maka fana faqatuhu min sahmil fuqara'i awil masakini awil gharimina, maka untuk kepentingan itu anak pungut yang sudah baligh diambil dari bagian orang-orang fakir atau orang-orang miskin atau orang-orang yang berhutang. Jadi masih boleh ada bagian itu anak dari baitul mal untuk dialokasikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.